Shalom, selamat tahun baru untuk kita semuanya. Senang sekali kami sudah berada kembali di kota kita. Walaupun kami di Medan, saya dengan istri selalu bilang, ya kita cepat pulang begitu ya. Rasanya mau balik untuk kita bisa bertemu. Setelah semua acara selesai, acara nikahnya Desi di sana sudah selesai dan Tuhan sudah memberkati. Ina Siti juga saya lihat sudah pulang, anak-anaknya juga sudah kembali, kami juga sudah kembali. Sebuah anugerah Tuhan bisa berada di Medan juga bersama dengan orang tua dan adik-adik saya. 27 tahun saya di Nias, dalam 20-an tahun lebih tidak pernah kami merayakan Natal bersama orang tua, adik-adik. Belum pernah buka tahun, tutup tahun di Medan. Dan kemarin sungguh luar biasa. Ya, ada banyak pertemuan kami beberapa kali dengan adik-adik saya. Dan bersyukur sekali kalau jemaat Tuhan di sini semuanya sehat-sehat. Tidak ada yang dipanggil Tuhan. Haleluya. Agak susah saya mikirkan kalau saya di sana tiba-tiba ada yang dipanggil Tuhan. Waduh, repot. Tapi Tuhan menjagai saudara dan saya, dan kami pulang dengan luar biasa. Mobil yang legend, mobil kami itu gak ada masalahnya juga. Itulah ajaibnya Tuhan. Ya, sampai di Nias baru agak bunyi-bunyi sedikit. Ya udah wajar, udah tua, acua mae. Ya. Tapi Tuhan mengantarkan kami begitu rupa. Nah, dari sejak saya sampai dan kemudian sampai semalam saya merenung, Tuhan, apa ya yang harus menjadi pegangan kami di dalam tahun ini, menjalani hidup di tahun yang baru ini. Sampai saya tanya istri, apa ya Ma, aku kok belum dapat apa-apa gitu. Nah, mulai berdoa lagi, Tuhan apa gitu. Nah, Tuhan ingatkan satu hal di dalam diri saya dalam menjalani tahun ini, dan saya berharap dan saya sudah berdoa juga buat saudara itu menjadi pegangan kita juga dalam menjalani tahun 2024. Mari kita lihat ayatnya saudara-saudaraku dalam kitab Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama bagi yang sudah menemukannya, dan ada slide di depan. Dan Anda boleh catat dengan baik ya. Catat dengan baik supaya menjadi pegangan kita juga dalam menjalani tahun ini. Kita baca bersama 2, 3 ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya merenungkan ayat ini ketika saya tangkap satu ayat kebenaran ini, dan luar biasa sekali. Aku hidup di tahun 2024 ini. Aku hidup, saudara hidup. Setiap kita hidup. Namun bukan lagi saudara-saudaraku engkau sendiri yang hidup. Lalu saya berpikir begini, iya ya Tuhan, kalau aku hidup, ku jalani hidupku di tahun 2024 dengan kekuatanku, aku hidup dengan aku sendiri yang mengatur dengan hidupku ini, maka saya punya sebuah keyakinan pula dalam diri saya, pantas saya bisa jadi stres. Jadi Tuhan ingatkan saya, seberapa sering saya di tahun 2023 kadang-kadang saya nggak ngerti, bingung, dan bisa dibilang macam mana ini Tuhan, bagaimana, kenapa bisa begini, ya, kira-kira begitu ya, ngeluh begitu ya. Lalu mulai bersungut dengan semua apa yang saya alami. Ada 1-2 masa, ada 1-2 waktu tertentu di mana memang saya alami. Baru saya sadar, saya ngerti.
Kenapa orang bisa stres menjalanin hidup? Karena dia hidup, yang dihidupkan, yang dia hidupi, hidupnya karena dirinya sendiri. Jadi hidupnya yang dia gerakkan, dia lakukan, dia kerjakan dalam hidupnya, itu karena dia yang melakukannya. Pantas kita jenuh, saudara-saudara. Pantas kita menjadi lelah. Makanya Tuhan ingetin saya semalam lagi, iya. Kenapa saya menjalani hidup ini kadang-kadang saya lelah? Kenapa saya merasa kadang-kadang jenuh? Bosan saya. Artinya apa? Itu saja yang kuhadapi. Tidak ada sesuatu yang seolah-olah menarik lagi, membuat saya segar semangat gitu ya. Oh iya, ternyata saya sudah salah. Kesalahannya bahwa saya menjalani hidup ini, hidup dengan kekuatan saya, hidup saya sendiri begitu. Maka tahun 2024 saya harus merubah diri saya dengan cepat. Mengapa? Karena tantangan semakin berat, penderitaan semakin cepat datangnya, kesusahan akan makin banyak. Saya dengar harga emas akan naik lagi 100%, hampir 60 sampai 70% tahun ini. Jadi kalau Anda yang punya emas, tahanlah. Karena dia akan, kalau yang belum punya, belilah banyak-banyak. Dan jangan lupa nanti kalau ada untungnya dijual, perpuluhannya diperbanyak. Itu maksud saya, saudara-saudara. Jangan udah banyak, udah beruntung terus nggak ada juga perpuluhannya. Itu menandakan apa? Itu akan harga itu semakin naik, semua barang-barang itu pada naik. Coba lihat sekarang, harga cabai berapa? Coba. Beras udah naik atau tidak? Oh, ibu-ibu cepat bilang naik. Itu artinya merepet dia, naik. Ya wajar. Dunia susah ini sekarang. Dunia akan mengalami goncangan dalam hal pangan. Karena krisis globalisasi, belum lagi cuaca ini yang nggak ngerti bagaimana. Saudara-saudara, kita bersyukur berada di Khatulistiwa. Indonesia berada di daerah yang cukup hujan dan kemaraunya. Malah sampai kadang-kadang kelebihan air. Apa itu? Banjir. Terlalu banyak airnya. Tapi di sana, ayo, tidak ada. Bagaimana mereka bisa punya 4 musim di negara Eropa sana? Hanya bisa menanam paling 1 kali. Kita bisa 3 kali, 4 kali nanam. Saya dengar kemarin dari Amakle Cibro, yang sekarang ada di Sidikalang. Saya tanya padanya, apa yang ditanam sekarang Amakle? Di kampung kalian, bagaimana? Bisa kau kirim lagi itu kopi Sidikalangnya lagi? Dia bilang apa? Udah berganti pak. Orang sekarang nggak pala tertarik nanam kopi. Loh, kenapa? Susah pak, lama hasilnya. Lalu nanam apa sekarang? Sekarang nanam jagung pak, cepat hasilnya. Bayangin 3 bulan bisa panen, 1 tahun bisa 3-4 kali nanam. Cepat hasilnya. Dan perawatannya gampang sekali daripada kopi. Saudara-saudara, itu menunjukkan pada saya bahwa kesulitan itu sekarang orang tidak bicara soal nanti enaknya atau tidak enaknya. Kan kopi itu kan ada yang Arabica, ada Robusta. Dan kalau mau minum kopi itu dicampur Arabica dan Robustanya. Bandingannya 70-30 katanya. Itu penikmat kopi selalu begitu. Tapi orang tidak melihat itu sekarang. Orang yang pokoknya bisa makan, yang penting ini kenyang. Susah sekarang. Orang udah makin sulit, saudara-saudara. Nah, kalau kita menjalani hidup udah semakin sulit begitu, terus dengan kekuatan sendiri lagi, udahlah. Nanti kau bisa ngomong sendiri, cerita sendiri ibu, dan waktu masak kau ngomel sendiri, ngomong sendiri, dan yang kau bisa gila sendiri. Mohon maaf, tidak nembak, cuma nyindir aja karena udah stres.
stres. Itu sebabnya saudara-saudara, perlu engkau dan saya sadari bahwa hidup yang kau hidupi, untuk saya juga, hidup yang saya hidupi sekarang ini bukan lagi katanya ayat ini hidup aku sendiri yang melakukannya hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Halo, Kristus yang hidup di dalam aku. Oleh karena itu, pertanyaan yang pertama, ini perlu disadari, nanti ada yang kedua dan tiga. Pertanyaan yang pertama, sadarkah Anda bahwa Kristus ada di dalam diri Anda atau tidak? Yakinkah Anda akan Kristus itu ada di dalam saudara atau tidak? Rupa-rupanya saudara-saudara, dari perenungan saya kemarin itu, saya makin diberi sebuah pengertian, yakinlah setiap hari bahwa ada Yesus di dalam Anda. Halo bapak-bapak, yakinlah kau ada Yesus di dalammu. Bukan cuma yakin uang di dompetmu, Yesus dulu ada di dalammu. Ibu juga yakin dulu Yesus di dalam kita. Bukan emas itu ada di dalam lemari kita. Kan suka kita yakinkan itu tiap hari. Masih ada nggak ya? Masih ada nggak ya? Gitu kira-kira. Ada nggak perhiasan? Udah diambil orang nggak ya? Saudara-saudara, banyak orang lebih dia meyakini sesuatu barang benda berharga bahwa itu menjadi pegangannya daripada Kristus di dalam dia. Wis, berbahaya betul. Karena semuanya akan lenyap. Amin saudara-saudaraku. Segala sesuatu bisa lenyap. Kristus di dalam kita yang tidak pernah bisa lenyap. Katakan amin. Kecuali kita yang membuangnya. Ada orang membuang Kristus itu begitu saja. Padahal dialah yang di dalam kita ini ada dia. Dia yang menjagai, dia yang mengerti, dia yang peduli, dia yang menyertai. Ada roh Tuhan dalam saudara dan saya. Kalau Anda tidak meyakini dan tidak sadari akan hal itu, stres menjalani hidup tahun 2024 ini. Stres. Saudara-saudara, tidak gampang. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Katakan amin. Bukankah dikatakan dengan Allah kita lakukan perkara yang besar? Ya udah, yakinkan diri Anda. Yang pertama pertanyaannya, yakinkah saudara bahwa ada Kristus di dalam saudara? Selanjutnya ayat itu pelan-pelan kita baca lagi. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Halo. Di dalam daging, ini daging. Hidupku yang kuhidupi di dalam daging. Berarti yang sebenarnya kita itu, dengar baik, bukan kita ini, daging ini ada di dalam kita. Makanya manusia itu sebenarnya adalah makhluk roh, memiliki jiwa, diam di dalam tubuh. Makanya yang perlu diperhatikan itu yang di dalam itu, bukan luar ini. Paulus bilang itu yang disebut manusia batiniah dengan manusia lahiriah. Manusia batiniah itu dibaharui di dalam. Lahiriah ini merosot. Makin hari dia makin merosot. Nggak usah jauh-jauh. Saya saja mulai jalan. Berapa minggu yang lalu sebelum saya berangkat, saya dengan istri jalan kaki dari rumah sampai di sana, di perbatasan rumahnya apa itu, Ina Farel itu, apa namanya itu, Bukit Doa itu. Balik kembali lagi ke rumah, itu udah kayaknya buang napasnya itu berat. Pagi-pagi jam 9 tuh, biar kena matahari lagi. Itu kenapa bisa begitu? Itu memang merosot, nggak bisa seperti dulu. Itulah yang disebut yang lahiriah yang kelihatan ini.
Tapi di dalam itu yang sesungguhnya. Batiniahnya di dalam. Itu sebabnya pula pertanyaannya adalah, mana yang engkau lebih perhatikan di tahun 2024 ini? Yang di dalam atau yang di luar ini, yang daging ini? Coba jujur. Banyak orang hari-hari ini yang dia pikirkan apa yang belum dia punya. Bukan dia syukuri apa yang dia sudah punya. Saya kasih renungan pagi tadi dalam grup kita bahwa bersyukurlah yang membuat Anda berbahagia. Bukan berbahagia yang membuat Anda bersyukur. Salah itu. Bersyukurlah yang membuat Anda berbahagia. Jadi Anda perlu menyikapi dalam hidup di tahun 2024 ini, yang dikatakan ayat ini adalah yang di dalam. Kuhidupi sekarang di dalam daging. Kalimat selanjutnya adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Siapa itu? Yesus yang telah menyerahkan dirinya, mati di kayu salib, maksudnya itu untuk saya, berkorban. Iman. Saya tanya saudara, pertanyaan yang terakhir, yang ketiga adalah iman yang bagaimana yang kau mau miliki tahun 2024 ini? Dengarkan saya baik-baik. Di dalam kekristenan saya menemukan, terutama gereja-gereja yang kayaknya kita ini, yang notabene-nya gaya-gaya karismatik, Pantekosta, yang selalu dikejar adalah iman yang besar. Saya tidak alergi dengan iman yang besar. Jikalau kau punya iman sebesar biji sesawi saja, ya begitu kan? Kau bisa pindahkan gunung. Begitu kau bilang pindah, dia pindah. Iman yang besar. Tapi saya beritahu pada saudara, tahun 2024 ini yang paling kau pentingkan bukan iman yang besar saja, tapi iman yang benar. Apa itu iman yang benar? Dengarkan saya. Kalau iman yang besar memindahkan gunung dalam nama Yesus, pindah. Masalah itu maksudnya gunung, penyakit, persoalan. Engkau berdoa meniri-niri dalam nama Yesus, dalam pindah dalam nama Yesus. Itu memiliki iman yang besar yakinnya. Tapi iman yang benar adalah tidak pindah-pindah pun gunung itu, kau tetap percaya pada Tuhan. Itu iman yang benar. Halo, di tahun 2024 ini berbuih pun kita berdoa dan doa kita belum dijawab Tuhan, tapi Anda tetap percaya pada Tuhan, yakin bahwa Dia tidak akan pernah tinggalkan saudara. Itulah iman yang benar. Beda. Kita ini sukanya nengking setan sih, oke, bagus. Saya tidak pernah alergi dengan mukjizat, dengan ngusir setan, dengan suara roh. Saya tidak alergi. Tapi celaka 12-nya, karena ke situ pikiran kita, ke situ fokus kita, dengan berkata bahwa saya orang Kristen, sesungguhnya saya Kristen. Kalau punya iman yang besar, maka saya luar biasa sebagai kekristenan orang Kristen. Kekristenan saya mantap. Saya kasih tahu pada Anda, ingat baik-baik, dunia ini semakin kacau, penderitaan semakin banyak, kesusahan semakin berat. Anda pikir setelah pemilu nanti presiden siapapun gampang mengurus semuanya negara ini? Anda gak usah ribut, gak usah berantem lah soal siapa calon presiden. Siapapun presidennya, tetapnya Anda toke sayur juga ya. Ada pengaruhnya? Ada. Yang iyanya adalah kita berdoa biar Tuhan yang taruh, siapa saja udah terserah. Tuhan yang atur. Dan saya minta pada Anda jangan jadi golput. Sekarang Anda harus pikirkan baik-baik, dengerin dengan baik semuanya. Apa ini calon presiden siapa yang Anda coblos tuh? Terserah Anda. Dan saya juga tidak
pernah mau dari dulu gereja dijadikan tempat untuk ajang kampanye. Nah, bersyukur sekarang pemerintah sudah memberikan sebuah arahan dan sebuah kepastian hukum bahwa tidak boleh tempat ibadah dijadikan untuk kampanye pemilu, nggak bisa lagi. Ya, tapi kalau saudara mau mendoakan, ya boleh. Semua kita harus mendoakan supaya Tuhan yang beri yang terbaik. Namun dengar baik, jangan berpikir bahwa kesusahan tidak akan bertambah, makin berat. Itu sebabnya diperlukan tahun 2024 adalah iman yang benar. Iman yang besar, oke. Anda percaya, yakin Tuhan tolong sertai, yes. Anda yakin bahwa segala sesuatu penyakit disingkirkan, yes. Anda yakin dan percaya bahwa penyakitmu hilang, yes. Tapi kalau orangnya yang hilang, apa gimana? Bukan hanya penyakitnya yang hilang, orangnya pun hilang. Bagaimana? Saya mau tanya saudara, gimana itu kalau orangnya hilang? Berduka cita kita lalu kita menjerit-jerit, berarti iman Anda tidak benar. Iman yang benar, apapun yang terjadi, tidak dijawab pun doa saya tetap percaya. Itu iman yang benar. Di dalam Alkitab banyak contoh iman yang benar. Sebagai contoh, salah satu adalah Sadrak, Mesakh, Abednego disuruh untuk menyembah patung. Dalam kitab Daniel itu tertulis begitu rupa, tapi dia tidak mau. Lalu raja itu ngamuk dan berkata apa? Kalau kau tidak mau, masukkan kau nanti dalam peleburan api yang menyala. Dia bilang, boleh. Dengar tuanku raja, kami percaya Tuhan pasti menolong kami dari api itu. Tapi sekalipun Tuhan tidak tolong raja, dengar baik-baik, enggak akan kami sembah patung yang kau suruh buat itu, yang dimana kami kau suruh menyembah. Tidak akan pernah. Oh, makin marahlah raja itu kan. Dibikinnya peleburan api itu makin ngeri, panasnya luar biasa sekali, sampai yang mengangkat mereka pun terbakar. Tapi mereka selamat. Dan raja itu melihat dari jauh, dia bilang, bukankah 3 orang yang kita lemparkan ke dalam? Dia bilang, kenapa jadi 4 di dalam? Dan yang satu lagi itu mukanya bersinar seperti dewa. Dia bilang dewa karena dia tidak mengerti bahwa itu adalah Allah, Yahweh yang menjagai 3 orang dalam. Mereka berjalan-jalan dalam dapur api yang menyala-nyala itu. Saudara-saudara, itulah iman yang benar. Iman yang benar sekalipun bukan jikalau. Halo, sekalipun saya tidak ditolong Tuhan, aku mau tetap setia pada Tuhan. Itu iman yang benar. Sekalipun tidak ada yang menghargai saya dalam melayani, aku akan tetap setia melayani. Sekalipun orang tuaku tidak peduli, aku akan tetap setia pada Tuhan. Aku akan tetap mengasihi orang tuaku. Itu iman yang benar. Saudara-saudara, saya mau akhiri. Ingat, dalam tahun 2024 kita menjalani waktu yang 1 tahun ini. Saya rindu Anda semuanya harus menemukan ada yang disebut waktu Tuhan dalam hidup Anda. Kata waktu dalam pengertian bahasa, terminologi bahasa Yunani, itu waktu itu seringkali ada yang disebut sebagai aion. Apa saudara-saudaraku? Aion. Aion ini waktu yang artinya gini, waktu yang tidak ada kita tahu kapan. Itu waktu. Misalnya dalam kekekalan kita nggak tahu aion, makanya itu jarang dipakai memang. Bagi kita yang hidup di dunia itu jarang. Tapi kita harus tahu, misalnya aion itu misalnya gini, kedatangan Tuhan, tahu kapan? Tidak tahu, tapi ya itu pasti akan datang waktunya. Itu namanya aion. Tapi ada yang kedua, nah ini yang sering dua, yang disebut dengan kronos. Kronos ini gini,
itu urutan waktu yang terus berjalan, hari demi hari, detik, jam, menit, jam, terus kronos. Maka dari kata kronos itulah muncul sebuah kata yang sering dipakai, namanya kronologi. Bagaimana terjadinya itu peristiwa, itu kronos. Tapi ada yang ketiga, dan ini yang harus kita pegang dan kita harus raih, harus kita peroleh. Yang ketiga ini yang sering disebut kairos. Kairos itu artinya apa? Suatu waktu dan masa yang kita tidak tahu memang nantinya ada dalam suatu periode kita mendapatkan waktu itu, waktu yang sangat bernilai, yang sangat bermanfaat dalam hidup kita. Kenapa? Karena di situ Tuhan berkarya, kita bisa rasakan luar biasa. Itu namanya kairos. Jadi menjalani hidup kronos, tiba satu waktu kairosnya Tuhan. Jalani lagi, ini kairosnya Tuhan. Begitu. Anda harus bisa menemukan dalam diri saudara, dalam perjalanan waktu yang akan kita lalui tahun 2024. Kairosnya Tuhan itu sungguh penting, karena itu akan menyadarkan, mengingatkan kita akan kasih Tuhan, menyadarkan kita bagaimana kebaikan-kebaikannya dalam hidup ini. Jadi kita bertindak. Nah, itu sebagai contoh ya, di dalam Alkitab suka kali kita ada yang disebut gini. Ini Galatia 6. Coba lihat dulu Galatia 6 sebagai contoh ya. Ayat 9-10 Galatia, masih kitab Galatia, supaya kita dapatkan kairos itu. Sudah dapat? Ayo kita baca. Yang dapat Galatia 6 ayat 9 dan 10. 2, 3 ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Perhatikan baik-baik, waktu kita hidupin dalam kronos berbuat baik, kronos ini menjalankan, bekerja, ada kairos yang disebut di ayat itu, apabila sudah datang waktunya. Itu kairos Tuhan itu. Tiba nanti saatnya. Dan dengar baik, kairos tidak pernah hadir kalau Anda tidak melakukan kronos. Tidak ada kairos kalau tidak lakukan kronos. Jadi kairos itu ada dalam kronos perjalanan itu. Jangan pernah harapkan kairos Tuhan kalau kronos tidak pernah Anda lakukan. Jadi Anda harus mulai tahu, ini saatnya Tuhan. Saat apa yang pertama yang selalu saya ingatkan kepada kita semua adalah saat di mana kita harus bertobat sungguh-sungguh. Kalau saya bisa artikan dalam diri saya, ketika kemarin saya mendapatkan ayat itu, ayat yang saya sampaikan hari ini, saya punya sebuah pengertian, itulah kairos. Kairos, waktu yang tepat di mana Tuhan taruh dalam saya sesuatu ayat kebenaran yang menjadi bagian bagi kita untuk menjalani hidup tahun 2024 ini. Inilah kairosnya Tuhan di mana saya menyampaikan, itu namanya kairos. Tetapi kairos tidak ada kalau saya tidak pernah merenungkan Tuhan dalam kronos itu. Mengerti maksudnya? Makanya Anda dan saya perlu terus percayai, menjalani hidup dalam perjalanan kairos, dalam perjalanan kronos itu, waktu itu saatnya akan tiba. Saatnya pasti datang, di mana Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar. Itu sebabnya nantikan Tuhan. Anda berdoa, Tuhan aku percaya. Kalau Anda melihat suamiku belum bertobat, belum berubah Tuhan, tapi aku percaya dalam perjalanan hidup Anda doa yakin, Tuhan suamiku pasti berubah. Aku percaya Tuhan.
Saatnya tiba, teng, suami datang pada Tuhan dengan sungguh melakukan perubahan. Itu kairosnya Tuhan. Ada sebuah kesaksian yang menarik saya temukan. Ada seorang bapak, dari sebuah artikel nih, dari sebuah perusahaan di Jakarta, ditipu oleh temannya dalam perusahaan. Entah bagaimana caranya data yang ada, database saya juga nggak terlalu mengerti, di perusahaan itu diatur di bagaimana, tapi yang dipersalahkan dia. Kawannya itu dengan kelicikannya, ya mulai atur begitu rupa data dan bagaimana penyampaian kepada manajer perusahaan. Akhirnya dia pun dipecat. Dan waktu dia dipecat, dia tidak dapat apa-apa. Nggak ada pesangon, nggak ada apa. Padahal ada di situ investasinya. Dia nggak peroleh apa-apa. Bapak itu marah dan sangat marah. Nah, istrinya bilang, bukankah Papa selama ini mengerjakan yang baik untuk perusahaan itu? Iya, kulakukan yang terbaik supaya perusahaan itu bisa maju. Tapi inilah balasan mereka. Istrinya cuma bilang begini, percayalah, tidak akan mungkin Tuhan tutup mata. Suaminya ngamuk. Kau istri nggak punya otak, aku lagi gini-gini. Biasa laki-laki kan ngamuk. Tapi istrinya bilang, tapi aku percaya akan firman, yakin akan janji Tuhan. Yakin kau bilang, apapun tidak ada lagi ini. Aku keluar dari sana udah susah begini, nggak dapat pesangon. Marah-marah. Tapi kemudian menarik istrinya doa. Setiap hari ada lagu instrumen rohani selalu diputarnya di dalam rumahnya. Instrumen itulah yang sepertinya mengubah atmosfer, lagu-lagu rohani mengubah atmosfer di rumah itu. Dan kemudian dalam kemarahannya bapak ini, dia memulai usaha kecil, ada bisnis rumahan, ya udah dia rintis gitu. Tapi Tuhan mulai tolong berkatin dia. Tidak terlalu lama, kairos Tuhan datang. Apa itu? Kawannya itu ketahuan dengan bukti yang begitu lengkap. Akhirnya teman yang di perusahaan itu ditangkap, dimasukkan penjara. Dan kemudian keluarganya pun meninggalkannya. Istri anak-anaknya meninggalkannya. Kairos Tuhan di situ. Dan kemudian perusahaan datang meminta maaf dan mengajak dia kembali untuk kembali bekerja. Anda tahu, suaminya tidak mau lagi. Tapi bukan dengan kebencian, kemarahan. Karena dia sudah melihat bahwa Tuhan tidak pernah matanya terpejam. Dia sudah tidak menyimpan dendam, amarah lagi. Tapi ditanya istrinya, kenapa kau tidak mau lagi, Pak? Suaminya bilang, setelah kuhitung-hitung dari semuanya, bisnisku yang kecil ini pun sudah hampir samanya gajinya dengan perusahaan di sana. Lebih bagus aku di sini. Kita bisa sama-sama, anak-anak bisa kita perhatikan. Yakin saya omsetnya pasti naik. Ngapain aku kerja di perusahaan itu lagi? Istrinya dengan menangis memeluk suaminya dan bilang, terima kasih Tuhan, kairos Tuhan sudah datang. Saudara-saudara, itulah kairos Tuhan. Kau dan saya, semua kita yang ada hari ini harus menantikan kairos Tuhan itu dalam hidup saudara. Jangan pernah berhenti di dalam kita mengerjakan sesuatu yang baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik, kata ayat itu tadi. Akan tiba waktunya. Saatnya akan tiba. Apa yang Anda rindukan, apa yang Anda harapkan, saatnya akan datang. Saya mau akhiri. Besar sekali harapan saya hari ini. Apa yang sedang Anda gumulkan hari-hari ini? Apa yang sedang Anda doakan? Tahun 2024 sekali lagi saya katakan tidaklah tahun yang gampang. Tidak. Ada banyak gereja, ada banyak hamba Tuhan saya dengar, wah dengan semuanya berkata, diberkati dengan bersemuanya ngomongnya. Saya kok merasa
tahun ini bukan bicara soal berkat saja, tapi bicara tentang imannya harus benar. Kalau tidak ada berkat itu, tidak ada yang di tangan atau tidak dengan cepat diberikan Tuhan. Pertanyaannya, apakah iman saudara masih tetap percaya atau tidak? Kalau begitu, pertanyaan yang terakhir saya akhiri. Apakah Anda punya iman yang besar atau iman yang benar? Mana jawaban Anda? Hah? Jawaban, ada yang bilang iman yang mana yang Anda punyai? Iman yang besar atau iman yang benar? Iman yang benar. Kalau saya dua-duanya. Saya nggak mau ketinggalan. Mau dibilang tamak ya tamak lah begitu ya. Iman yang besar, yes. Yakin pindahkan gunung. Wah, tapi kalau nggak pindah, tetap percaya Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin. Kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya. Mari semua pemain musik kita akan